Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Untuk kali ini kita akan bahas pembaru atau tema yang baru, yaitu pengenalan mengenai package JSON ya pada Golang. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin pernah lihat di blog saya itu di santekno.com ada beberapa topik yang sangat menarik, di antaranya yaitu belajar Golang dasar, Golang database. Di YouTube juga saya udah bahas, lalu concurrent ada beberapa studi kasus juga dalam concurrent di dalam Golang. Terus belajar web server, belajar web JSON, belajar web HTTP router, belajar RESTful API dengan arsitektur clean code, dan ada lagi belajar logging. Nah, kali ini kita akan belajar web JSON. Di sini ada beberapa artikel yang menarik, yang topiknya mungkin sangat mendalam untuk tiap topik besarnya. Ini yang pertama ada pengenalan, dari awal pengenalan JSON, package-nya, sampai bagaimana cara menggunakannya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas dulu pengenalannya. Jadi kalau di sini pengenalan JSON itu singkatannya itu JavaScript Object Notation. Ini sangat terkenal sekali di kalangan para developer karena mudahnya dibaca si suatu data tersebut, entah nanti di multi platform, entah itu di apps, di web service, ataupun dimanapun gitu ya, di middleware pun biasanya transaksi antar bahasa itu bisa dipakai menggunakan format JSON. Format JSON ini kalau di sini disebutkan merupakan format standar data yang paling banyak digunakan nih, yang membuat biasanya RESTful API. Semua bahasa pasti bisa menggunakan format JSON karena ini merupakan standar format yang bisa mengkomunikasikan antar service walaupun bahasanya berbeda-beda. Misalnya satu Java, satu lagi Golang, satu lagi .NET. Agar semuanya bisa berkomunikasi dalam satu struktur data yang sama, maka mereka bisa komunikasi dengan standar format JSON ini. Dan di sini juga format JSON itu salah satu yang bisa menyeragamkan format dari bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen lebih jelas bisa kunjungi ke json.org. Nah, di sini itu banyak sekali penjelasannya. Dan saya juga akan jelaskan di sini deh. Yang pertama, ini contohnya nih. Contohnya format JSON. Ada first name, ada ini namanya field identity, dan ini field value atau biasanya kadang disebut key value. Lalu di sini disebutkan juga bahwa di dalam Golang ya terutama itu sudah tersedia package JSON yang mana kita bisa menggunakan package ini untuk kebutuhan kita untuk melakukan data parsing atau konversi data ke JSON yang disebut encode, atau sebaliknya dari JSON kita menerima JSON lalu pengen dibuat menjadi struktur data yang bisa dibaca oleh Golang. Biasanya kan di-convert ke data struct atau decode kalau di sini disebutnya. Oke. Format JSON. Nah, kalau dilihat di sini, setiap format JSON itu diawali dengan kurung kurawal terbuka, lalu ada whitelist, terus diakhiri pasti dengan kurung kurawal tertutup. Nah, ini contohnya
Misal kurung kurawal space white space stringnya ini adalah key-nya nih. Terus white space spasi ada titik 2 lalu value-nya. Nah, kalau misalkan ada 2 berarti kan bakalan balik ke sini, koma lagi, setelah koma lagi white space, terus ada key-nya lagi string, titik 2 lalu value. Kalau emang sudah datanya nggak ada lagi, maka kurawal tutup. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa awal JSON itu pasti ada kurung kurawal terbuka diakhiri dengan kurawal tertutup. Di antara kedua tersebut disisipkan isi-isi string yang biasanya disebut key dan value yang tadi disebutkan di awal. Lalu ada lagi format JSON yang array. Format JSON yang array itu diawali dengan kurung siku. Kurung siku terbuka. Ini contohnya kalau nggak ada datanya, kurung siku terbuka, white space, kurung siku tertutup. Jadi kalau misalkan dia array-nya ada 1, kurung siku terbuka, value-nya ke sini, lalu langsung kurung tutup, kurung siku tutup. Satu lagi kalau misalkan ada 2 atau 3 value, maka nanti kurung siku terbuka, ada value-nya, koma, ada value-nya lagi, koma, ada value-nya lagi, sampai tidak ada value dari array tersebut, lalu kurung tutup. Ini adalah format dari JSON. Array ya, JSON array. Satu lagi, ini ada untuk yang format JSON value, itu biasanya misalkan JSON yang bersarang sub JSON atau sub key value-nya, biasanya ada value, nah white space, terus ada string, tipenya string, kadang tipe string, kadang number, kadang object, kadang array, kadang boolean, ini true or false, atau dia bisa jadi null. Ini semua tipe data, biasanya tipe data atau yang support di dalam JSON. Contoh di sini ada key value untuk first name Ihsan, middle name Arif, last name Rahman. Sedangkan untuk website ini punya JSON lagi. JSON sub key value gitu. Jadi website dia akan masuk lagi title dan URL. Sedangkan di sini satu lagi yang sejajar dengan value yang lain di first name, middle name, dan website itu ada tipe dengan JSON array. Yang mana kalau JSON array di sini disebutkan tadi menggunakan kurung siku terbuka, value-nya lalu kurung tutup. Kalau menggunakan tanda petik ini berarti ini adalah string. Kalau misalkan dia numbers, itu langsung numbers, tidak ada perlu kurawal. Terus kalau boolean true or false, tidak akan ada tanda petik juga. Lalu null akan null langsung, tidak ada tanda petik juga. Oke, segitu saja untuk pengenalan awal package JSON ini dan pengenalan dasar bagaimana format dari JSON. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe santekno.com dan YouTube channel kami di Santekno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.